Maka ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan masuk hadis ke-10, yaitu hadis yang menjelaskan tentang adab ya seorang muslim ketika bersin. Bersin sinopo Pak? Bersin itu wain, cara memeringi wain. Nah, wain itu masya Allah nikmat apa mboten niku? Nikmat. Jadi kata para ulama, para dokter menyebutkan bersin utawa wain ini ya. Manfaatnya apa satu? Satu yaitu akan mengeluarkan penyakit. Jadi tubuh kita ini masya Allah ada alarm Pak ya, ketika ada penyakit kotoran masuk ke tubuh kita lewat hidung, bagaimana? Ini akan dikeluarkan secara otomatis, angin dari dalam cepris gitu Pak ya, keluar penyakit. Makanya kalau kita bersin ada adabnya. Aja sekarang beda hoting gitu ya, ya mambrah mundi-mundi penyakitnya nyebar. Nah, gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi mengeluarkan penyakit. Makanya apa di antara sunnah Rasul ketika bersin apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama bahwa bersin itu ini menunjukkan apa? Semangat. Menunjukkan semangat. Ya. Ya. Percaya mboten? Apa wonten timnas nggih Indonesia lawan Saudi akibat balan anu nopo angop. Kalau bersin mungkin, karena bersin itu menunjukkan semangat, karena mungkin ada kotoran masuk. Tapi kalau angop ya apa namanya itu nguap, itu kebalikannya. Kalau nguap menunjukkan malas. Makanya apa? Allah cinta kepada bersin dan Allah benci kepada nguap. Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu at-tatsa'ub. Sesungguhnya Allah cinta kepada bersin dan Allah benci kepada nguap. Nah, maka Bapak sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab ini tentang adab seorang ketika bersin, beliau mendatangkan satu hadis. Kita akan baca hadisnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaknya saudaranya yang mendengarkan orang tadi dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Doa. Kemudian kata Nabi, wa idza qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, falyaqul, hendaknya yang bersin mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ini tuntunan Nabi Pak. Napa ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Tadi bersin itu akan mengeluarkan penyakit. Penyakit keluar. Terus yang kedua menunjukkan apa? Semangat. Apa manfaat yang lain yang ketiga? Bahwa bersin ini akan apa? Meringankan badan. Oke? Jadi orang ketika pingin wine terus tertahan beri mulut. Bonate ibu-ibu arep wine wonten sida. Masya Allah, jangan nangis nih Pak. Niku nggih, belum bakal wonten dereng tuntas nih Bu. Tapi begitu hajin, alhamdulillah.
Masya Allah. Makanya Rasul mengatakan kalau bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Niku Masya Allah. Kenapa? Satu, Allah telah mengeluarkan penyakit. Allah meringankan badan kita. Niku nggih. Makanya apa? Kita diperintahkan Nabi untuk mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, itulah seorang muslim ya, dituntunkan ketika mendapatkan nikmat senantiasa bersyukur ya. Kenapa? Kita bisa bersin. Bersin itu siapa yang memudahkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bersin alhamdulillah, bisa tidur alhamdulillah. Makanya bangun tidur apa tungane, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah apa? Menghidupkan kami kembali. Masya Allah. Ustaz nek ngentut apa alhamdulillah? Tut alhamdulillah. Ya alhamdulillah tuh aja seru-seru. Karena Masya Allah sekalian, jangan kita remehkan nikmat kentut. Masya Allah nih, kentut niku fungsinya nopo? Melegakan perut nggih. Wong nek wetenge lagi kembung, tiba-tiba bes, Masya Allah ngejan. Kayak utang bisa kebayar gitu. Makanya Masya Allah, ada kisah nyata nggih, Masya Allah, ini kisah nyata. Ini terjadi ya sekitar tahun 2000-an, Pak. Ini tahun 2000-an atau 2000 kurang, Pak. Jadi ada bapak-bapak, Masya Allah, beliau perutnya keras meniku, Pak. Nah, akhirnya bawa ke dokter, Pak. Ini bapak saya kok perutnya keras banget gitu, sakit gitu ya, nah perut dituk-tuk. Bapak apa nggak kuat angin? Iya Pak Dokter, berapa hari? Sekitar seminggu. Seminggu mboten napa buang angin niku Pak. Oh gitu ya, kata dokternya. Saya punya obat gitu ya, tapi agak mahal Pak. Berapa satu kapsul? Itu zaman dulu harganya 1 juta Pak. Tahun 2000-an kan ageng ya, 1 juta itu gede nih Pak. Tahun 2000 atau 2000 kurang 9 sekian gitu. Obat niku pinten harganya 1 juta sekapsul, itu dimasukin ke dubur Pak. Kata dokter, udah apa-apa Pak, yang penting bapak saya bisa sehat kembali. 1 juta niku Pak, ben ngopo kentut niku Pak. Nah kata dokter gini Bu, Pak nih nanti tunggu ya, pokoknya sampai jam 12 malam. Kalau jam 12 malam syukur sudah kentut, pokoknya jam berapapun kentut sebelum jam 12 langsung telepon saya nggih. Siap. Dulu kan warnet nggih, warnet. Tapi kalau lewat jam 12 belum keluar si angin itu, segera rujuk ke rumah sakit. Deg-degan keluarga kan. Maka dari sore sampai malam keluarga kumpul, Pak. Anak putu bojo tangga-tangga kumpul. Nunggu nopo? Kentut. Saestu nih Pak. Niku kisah nyata. Nunggu kentut gitu. Jadi Masya Allah Islam sangat seprapat orang kentut, ya Allah moga-moga bapaknya yang kentut gitu Pak. Masya Allah, ya Allah 10:30 nih Bu, setengah rolas nih Bu, setengah rolas Masya Allah. Bapaknya bes gitu, sekeluarga alhamdulillah sujud syukur nih Bu, dan sujud syukur langsung telepon Pak Dokter, alhamdulillah bapak sampun kentut lah niku. Sejarah manusia ada orang nopo sujud syukur mergani nopo ngentut. Masya Allah niku nggih, luar biasa nih. 1 juta lho niku Pak. Lah amben ngentut bayar 1 juta, pirang juta mawon jenengan perlu mengeluarkan biaya untuk nopo bisa kentut. Subhanallah. Makanya Allah menciptakan tubuh manusia itu subhanallah betul-betul nikmat yang wajib disyukuri. Enggak ada mau betul. Nggih. Makanya pernah sekalian ada kejadian Masya Allah, ada bapak-bapak nggih datang ke seorang syekh ya, seorang ulama syekh. Saya gimana ya hidupnya kok kayak gini? Nggak kayak umumnya orang ya, pengen beli ini bisa. Saya kok melarat banget nih Pak. Masya Allah. Ngerti Mas kata saya ini. Jangan melarat banget mungkin Syekh. Priwe carane ya gitu. Mas inggane Mas. Kowe kan duwe mripat loro. Nggih, nggane didol siji bae niku Pak. Didol siji. Insyaallah laku niku 300 juta cash duit niku langsung ditransfer niku. Tapi ya jadi pendekar mata satu gitu kan.
Burung ya ambulan niki mah nggak bisa wong. Kur loro dol siji. Ya wis, nek ora apa pendengaran jenengan. Dol 300 juta insyaallah laris nih. Niku memahamkan nggih, ternyata subhanallah Bapak sekalian. Nikmat tubuh yang sehat, yang sempurna itu nikmat sangat mahal. Makanya kalau kita tidak saling mengingatkan kelalen, seakan-akan nikmat mata, telinga niku nggak bernilai. Saya pernah punya jamaah Pak, Masya Allah. Beliau seorang pengusaha, jadi punya anak sudah umur 3 tahun. Saya ingat waktu itu 3 tahun ya. Anak itu belum bisa ngomong Pak. Loh, anak kok belum bisa ngomong? Akhirnya dicek kan ke dokter spesialis. Kata dokter, Pak, ini sebenarnya masalahnya bukan di lisan, tapi masalahnya di pendengaran. Karena anak itu bisa ngomong setelah mendengar kan gitu, mendengar masuk ke otak ditirukan. Sedangkan yang masalah telinganya nggak bisa dengar gitu. Akhirnya mau tidak mau dioperasi. Operasi itu apa? Cuman nuwun sewu masang alat Pak, bukan bikin sempurna, masang alat. Alat di dalam dan di luar. Alat niku nggih. Habis pinten? 300 juta baru nopo? Baru biaya operasi dan pemasangan alat. Belum lagi nggih ingklang-ingkling sana sini subhanallah. Sampai jual nopo mobil, jual tanah niku Pak. Ya, karena apa? Ya tadi. Ya karena nikmat pendengaran. Nah, kita itu jangan sampai kemudian sadar nikmat tubuh ini mahal ketika Allah cabut. Jangan. Mulai sekarang ingat bahwa tubuh yang Allah berikan kepada kita yang sempurna itu nikmat yang sangat berharga. Nggih, anak lahir alhamdulillah, orang kita orang bisa akikah alhamdulillah, wis lahir anaknya sempurna. Nah, niku Pak. Nggih, sikile loro, irunge bolongane loro. Niku alhamdulillah. Subhanallah, niku nikmat yang tanpa kita minta Allah beri. Nah, maka termasuk di sini kita bisa bersin, itu nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Maka apa? Kita berucap alhamdulillah. Nah, sedangkan yang mendengar, masya Allah, yang mendengar ucapan alhamdulillah disyariatkan, diperintahkan untuk membaca yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini apa faedahnya? Subhanallah, kehidupan orang-orang Islam ya, mereka saling mendoakan. Bahkan dikisahkan ada seorang imam namanya Imam Abu Dawud yang punya kitab Sunan Abu Dawud. Beliau pernah Bapak sekalian, beliau sedang di pinggir laut Pak, di pantai. Tiba-tiba beliau dengar ada orang di tengah laut naik perahu, mungkin nelayan, bersin Pak, hacim niku nggih, hacim niku. Tapi tidak terdengar apakah beliau mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Maka Abu Dawud beliau nopo nyewa perahu Pak. Pak, nyewa perahu ini mriki Pak. Teng budik niku. Anu ngejar niku perahu tengah laut, dikejar. Begitu menawi, "Assalamualaikum warahmatullahi Pak, ngapunten. Jenengan mau wain nggih ngucap alhamdulillah mboten nggih, yarhamukallah. Yahdikum bisakum." Sampun balik malih niki Pak bayarane. Subhanallah. Nggih. Lah kadang kula panjenengan sing wain nang sampingi ngati peling kupingi ora didongaken yarhamukallah. Nah, kadang-kadang Imam Abu Dawud subhanallah nggih ngelantingi pengin saling mendoakan, beliau datang ke sana. Karena kenapa Bapak sekalian? Kita tidak tahu doa siapa yang kemudian akan Allah kabulkan. Nah itu di antara rahasianya. Kita tidak tahu doa dari siapa yang Allah akan kabulkan. Ya, makanya pentingnya nih Pak, kita tuh saling mendoakan. Karena kita nggak tahu, kita mungkin doa berkali-kali belum Allah kabulkan. Ternyata ada orang yang kita tidak kenal mendoakan kita, Allah kabulkan. Mungkin. Makanya pernah dikisahkan di zaman dahulu di kota Madinah pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Ya, terjadi kemarau yang sangat panjang. Maka pemerintah dan masyarakat melakukan sholat minta hujan. Sholat napa niku? Istisqa. Dilakukan sekali, pemerintah menghimbau masyarakat dengan ulamanya keluar bareng-bareng untuk sholat istisqa. Sekali sholat belum dikabulkan, kok tambah hari tambah kering. Akhirnya pemerintah pengumuman lagi,
hari ini tanggal sekian kita sholat istisqa lagi. Sampai beberapa kali Pak, namun belum Allah turunkan hujan. Di suatu malam, Masya Allah, di suatu malam ada seorang, dia sedang sholat di depan Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang sosok hitam, karena gelap gitu. Malam-malam datang, tiba-tiba dia sholat di salah satu tiang masjid. Dan dia berdoa di situ. Selesai sholat dia berdoa sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui apa yang menimpa penduduk Madinah. Mereka kesusahan air, gitu ya. Tanaman-tanaman mereka mati, hewan-hewan ternak kehausan. Maka ya Allah, tolong turunkan hujan kepada kami. Orang ini berdoa seperti itu. Ternyata apa? Orang ini belum selesai berdoa, tiba-tiba terdengar geledek dia bilang geluduk. Tiba-tiba turun hujan yang sangat deras nih Pak. Akhirnya orang ini yang berdoa pun dia pergi dan meninggalkan masjid. Orang yang di depan kaget, ini siapa ini orangnya nih? Ulama mana ini yang sekali doa langsung Allah kabulkan gitu? Akhirnya diikuti nih Pak. Ternyata si bapak tadi dia masuk rumah kecil di pinggiran kota Madinah. Oh, ada beberapa rumah, pintu rumah bedengan. Orang ini masuk, oh ya berarti Umayyah. Nah, maka orang yang tadi dia masuk ke masjid kembali. Selesai sholat subuh, si bapak tadi ini langsung mendatangi rumah tadi. Terus penter nih ya datang, dikedor pintunya, tok tok tok, assalamualaikum. Ternyata tidak ada jawab. Sampai 3 kali Pak, gak ada jawab. Malah yang jawab pintu sampingnya. Waalaikumsalam Mas, gimana? Pak, saya mau ketemu dengan Bapak yang ada di rumah ini. Oh ngapunten, tadi habis subuhan langsung pamit mau pindahan. Memang siapa beliau? Beliau ngekos di sini Pak. Memang beliau sebagai apa? Gitu. Ternyata apa? Mohon maaf, si orang tidak mengatakan beliau kerjaannya tukang sol keliling Pak. Sol sandal sepatu. Subhanallah. Keliling sol sandal sepatu. Ternyata orang yang dikabulkan doanya itu Pak, yang secara umumnya manusia itu bukan pekerjaan yang dibangga-banggakan kan itu ya. Ya kan gitu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah doa dari hamba seperti itu. Karena mungkin ketakwaan yang ada padanya, kejujuran, keikhlasan di dalam dia berdoa, dan itu tidak nampak pada penampilan seseorang. Subhanallah ya. Ini makanya itu Bapak sekalian, kita itu sangat butuh dengan doanya orang lain, karena kita tidak tahu dari mana Allah akan kabulkan doa ini. Makanya penting kita saling mendoakan ya, walaupun kita tidak diminta. Nah ini Bapak sekalian, jadi ini faedah yang kedua. Jadi hendaknya setiap muslim kita saling mendoakan. Ketika bersin didoakan, ketika tetangga kita sakit sudah kita jelaskan dulu, datangi, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Tetangga kita yang meninggal kita takziah ya, kita doakan keluarganya semoga bersabar, diberikan pahala, digantikan kepada yang lebih baik. Dan kepada yang meninggal kita doakan semoga Allah ampunkan dosanya ya, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya, Allah lapangkan kuburnya, gitu loh Pak. Jika indah orang muslim itu loh Pak sekalian. Apalagi kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Masya Allah, karena Rasulullah mengatakan man da'a li akhihi ala wajil ghaib da'ahul malaikah wa yaqulu walaka misluh. Barang siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka malaikat yang akan menjawab, akan mendoakan semoga engkau mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Coba kita mendoakan saudara kita, orangnya nggak tahu, orang nggak ada, mungkin lagi pergi kemana, ya Allah moga-moga nih teman kita ini, saudara kita ini dimudahkan rezekinya, diberkahi hidupnya, sukses hidup anak-anaknya, gitu loh Pak. Ternyata malaikat mengatakan, ya Allah berikan kepada dia seperti yang dia doakan untuk saudaranya. Coba. Jadi yang mendoakan kita siapa? Malaikat, makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan kita. Nah ini Masya Allah. Maka ini harusnya seorang muslim
ampun pelit-pelit ngopo lah meneh kedongakaken ya senengen kae masyaallah. Sing sukses kae udunyong lah niku keliru Pak. Nggih, karena yang penting itu bagaimana malaikat itu yang mendoakan kita. Mungkin yang bersangkutan tidak mendoakan kita, tapi yakin malaikat yang balas doa kita. Semoga engkau mendapatkan seperti yang aku mintakan kepada saudaramu itu. Masya Allah. Ya. Kemudian faedah berikutnya Bapak sekalian. Jadi bahwa Allah memang sangat cinta ketika ada hamba yang mereka apa? Mereka bersin. Dan Allah benci ketika ada hamba yang nguap. Tadi alasannya. Maka di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari juga Rasul mengatakan innallaha yuhibbul atas wa yakrahu at-tatha'ub. Sesungguhnya Allah cinta kepada bersin dan Allah benci kepada nguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Dan apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka sangat berhak, wajib, sebagian ulama mengatakan wajib bagi saudaranya yang mendengarkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Di situ Pak. Makanya kata para ulama ada dua pendapat. Apa hukumnya orang yang membalas yarhamukallah ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah? Terjadi dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain, wajib. Setiap orang mendengar, dan ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada salah satu yang sudah menjawab, maka gugur kepada yang lain. Walaupun kalau semua menjawab itu jauh lebih baik. Nah, itu nggih. Maka kemudian Rasul melanjutkan hadisnya. Ya. Wa ammat tasa'ub, adapun menguap. Apa nguap? Angop. Angop kata Rasul, fa innama huwa minasyaiton. Sesungguhnya itu datangnya dari setan. Nih, hati-hati nggih. Datangnya dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Maka barang siapa di antara kalian yang menguap, maka apa kata Rasul? Tahan semampunya. Sebisa mungkin ditahan. Nek bari angop angge. Tutup. Ditahan sebisa mungkin. Ya. Kenapa? Fa inna ahadakum idza tasa'aba sahiba dhahika minhu syaitan. Karena apabila kalian nguap, setan itu tertawa. Hahaha, niku seneng niku. Apa maning angope dawa. Wah, seneng banget. Kenapa? Setan akan masuk, Pak. Iya, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitana yadkhulu. Jika kalian nguap, apa kata Rasul? Kalau terpaksa nguap, tutup. Tutup dengan tangan jenengan. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup, maka setan akan masuk. Jadi tutup pripun rapat aja ngene. Kayaknya gaya-gaya tok nih kawan, satu jari. Ini nggak bisa nutup, kan nutup betul-betul pakai tangan satu. Gitu. Yang pertama ditahan dulu, jangan sampai bersin. Kalau nguap, kalau terpaksa nguap tutup. Nah, nih. Kenapa? Nguap kata Rasulullah datangnya dari setan. Makanya kalau kita nguap lebar-lebar, setan masuk, apa yang terjadi? Menjadikan kita malas berbuat kebaikan. Malas, kenapa? Yang di dalam tubuh kita setan. Apa mungkin setan nyemangati mas kayak waktu ini azan, mas kayak waktu ini sedekah. Nggak mungkin. Yang ada setan akan membisikkan kepada keburukan. Oh, azan subuh, mas, udah lama ning bae. Wong kayak biasanya kan bar kowe azan komati suwi seperempat jam, lumayan nek mimpi bisa seronde maning. Lah iki setane wijan. Nih kan? Iya nggak wes kayak komat tenang baik ke imami dawa-dawa kayak nang masjid Baitul Karim imami subuh dawa-dawa tenang baik mereka waladolin amin tembik tangi kan sama jangan sudah dapat satu rakaat dalil mana setan ini kok akhirnya bablas wes penter bikin tangi walane kok subhanallah setan nggih siapa sing tahu kayaknya sering pada subhanallah nih Pak. Jadi
Itulah setan ya, kalau sudah masuk ke dalam tubuh seorang yang ada bawaannya malas untuk berbuat kebaikan. Makanya usahakan ya, adab Islam itu digunakan. Tutup rapat-rapat mulut ketika nguap. Nah, kemudian Bapak sekalian, di antara adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersin, kita juga berusaha apa? Untuk nutup Pak, mulut dan hidung. Karena bersin itu keluarnya bisa dari hidung dan mulut, ya kan? Dan itu penyakit itu loh Pak. Maka Rasul pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan, "Idza kana Rasulullah SAW idza atasa wada'a yadahu aw saubahu ala famihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersin, maka apa? Beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya kemana? Ke mulutnya Pak. Nah, coba jenengan mun sewu nggih bersin hacim niku napa mriki sing tersisa. Nah, niku kan kotoran kan? Aja sembarangan hacim gitu. Masya Allah, nguap sampai kejadian niku kan. Ada orang nguap terlalu lebar Pak. Akhirnya apa? Orang bisa nutup mengabahi Pak. Iki apa dokter? Iki kenapa Bu? Ya gitu. Kayak ngapalaran niku nggih, ana nguap orang bisa nutup pakai. Berkali napa? Saking lebarnya nguap. Ingat, nguap datang ke setan. Mungkin setan ini nangkring nutup niku Pak. Nah, Masya Allah, nih kan? Nah, Rasul mencontohkan demikian. Jadi ketika seorang bersin, hendaknya Pak, mereka untuk nutup mulutnya Pak, ya, agar tidak keluar kotoran-kotoran, apalagi bisa nyebar kepada orang lain. Ini bisa membahayakan orang lain. Di dalam Islam tidak diperbolehkan. Masya Allah. Ya, kemudian Bapak sekalian, faedah yang lain dari hadis yang kita baca ini, yaitu disyariatkan seorang ketika ada orang bersin mengucapkan yarhamukallah. Tapi syaratnya apa? Yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak disyariatkan membaca kita yarhamukallah. Ini khusus bagi yang bersin dan membaca alhamdulillah. Ini Bapak sekalian. Kemudian faedah berikutnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa setan itu bisa menguasai manusia. Lah, di antara cara masuknya mereka ketika nguap masuk di situ. Nah, sebenarnya bukan sekedar nguap ya, termasuk ketika kita makan Pak. Makan tanpa membaca bismillah. Ya, jadi ketika kita makan tanpa membaca bismillah, bagaimana? Setan ikut serta masuk atau makan bersama kita. Kita masuk rumah tanpa membaca bismillah, setan pun ikut masuk. Jadi kalau kita makan tanpa bismillah Bapak sekalian, maka setan apa? Senang ikut makan. Mulane mangan anaknya ora warek-warek, mungkin sebab ini kok Pak. Mboten baca bismillah. Ya, mboten bismillah. Maka setan ketika orang makan baca bismillah, mereka mengatakan, aduh kita nggak punya makanan di hari ini. Nah, ketika orang masuk ke rumah baca bismillah, maka apa setan? Aduh, malam ini kita nggak ada tempat nginep ini. Nah, berarti kalau kita masuk ke rumah blosnung mawon niku berarti setan melu turu kana jenengan niku. Niku. Lah makane kadang-kadang teng keluarga urik bae niku, ngerti urik Pak. Gelut bae niku. Urusan cilik gawe kopi bisa jadi perkara gede. Perang dunia ketiga. Urusan kok kopi mungkin jadi karena apa? Faktor setan. Karena Bapak sekalian, setan itu Masya Allah, ini makhluk yang paling tidak rela jika ada keluarga muslimah yang damai, yang sejahtera, nggak pernah senang. Sampai Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma thumma ba'atha sarayahu. Sesungguhnya iblis, dia duduk di atas singgasananya, dan singgasana iblis di atas air.
Setelah itu apa? Kemudian iblis ini mengutus bala tentaranya dari kalangan setan untuk apa? Menyesatkan manusia. Maka begitu sudah disebar, pulang sore-sore, lapor satu persatu. Ini baginda iblis, saya lapor. Apa kowe? Hari ini saya berhasil menjadikan orang minum minuman keras. Apa kata iblis? Ma sona'ta syai'an. Nah, kamu belum melakukan apa-apa. Ipil. Nah, gitu. Kowe ngapa? Setan, gitu kata setan. Saya hari ini bisa menjadikan orang zina. Alah, ipil itu kecil gitu. Semua dosa disebutin di setan-setan ini. Nah, kemudian ada setan. Kowe ngapa tahan? Kalau saya baginda, hari ini saya berhasil memisahkan suami dari istrinya. Apa kata iblis? Sini kamu. Nikmatu syaiton anta, sebaik-baik setan adalah jenengan. Akhirnya apa? Disuruh duduk di sampingnya iblis. Siapa itu? Yaitu setan yang bisa memisahkan keluarga tadi. Kenapa Bapak sekalian kok setan begitu senang jika ada keluarga yang berantakan? Satu, setan tahu orang kalau pisahan terjadi perceraian, apa yang terjadi? Ya kan, suami jadi nggak karuan, demikian juga istri. Ya kan? Iya. Satu. Yang kedua, korbannya anak-anak. Anak-anak jadi nggak ada teladan. Bapak ibunya berantem. Ya, bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Mau curhat sama siapa? Mau curhat sama bapaknya, ada ibu tirinya. Curhat sama ibunya, ada bapak tirinya. Ya kan? Masya Allah. Makanya iblis senang sekali itu kalau ada orang bisa berupaya membubarkan keluarga. Bagus kamu ya, setan yang terbaik. Mungkin dapat ranking 1 nih Pak ya. Plus sertifikat nopo, ini ada setan terbaik. Tanda tangani iblis. Mungkin kalau setan dipasang figuran mungkin ngomong ya, yang dari setan terbaik. Subhanallah sekalian ya. Jadi demikian. Jadi setan itu luar biasa, masuk pada keluarga, masuk pada diri seorang muslim melalui jalur seperti ini, nguap. Urusan kecil kan? Iya, tapi kalau urusan kecil tidak diperhatikan bisa menyebabkan urusannya besar. Itu setan. Kemudian Bapak sekalian, bahwa dalam hadis ini juga terdapat seorang ketika hendak menguap, bagaimana dia upayakan untuk ditahan sekuat tenaga. Kalau memang tidak mampu, kan kadang-kadang udah saking ngantuknya, lelahnya mungkin nguap ya, maka alternatifnya ditutup agar apa? Setan tidak masuk. Nah, kemudian dalam hari ini juga menjelaskan setan itu apa? Bisa tertawa, Pak. Ustaz anu pripun guyune yang mbok beri Bapak. Nah, mbok ya kuwi apa? Ha gitu ya. Masya Allah. Jadi mereka tertawa. Kenapa? Tertawa karena senang, Pak. Tuh, senang gitu kalau ada orang apa tadi? Ada bersin, mereka tawa mana ini enggak ya? Iya. Masya Allah. Makanya setan itu paling senang dengan orang yang lalai dari ajaran Nabi, dan setan paling benci kalau ada apa? Orang ibadah kepada Allah. Makanya apa? Setan itu Pak, ketika mendengarkan suara azan, lari niku Pak. Sampai Rasul mengatakan saking takutnya setan itu nopo, sampai kepentut-pentut brak-brut niku gitu. Sampai azan selesai. Begitu azan selesai mereka datang lagi ke masjid, ganggu orang, yang ganggu orang di rumah Pak, orang salat Pak, ngesuk bayi salat Pak. Ya. Ya, begitu ada iqomah dikomandangkan, kabur lagi Pak, lari lagi. Begitu selesai iqomah datang ke masjid lagi nih, ganggu orang yang sedang sholat, terus diganggu. Ben ngapa? Sholatnya kelalen, sholatnya mboten khusyuk, sholatnya malah kemutan apa? Kemutan kunci. Musik kunci nang ndi kaya? Begitu sujud olah iya mau nang atas nang dhuwur lemari. Itu subhanallah setan yang Pak. Pas sholat dijadikan apa? Kelingan. Mau jangan aduh blank banget nang ndi kuncine ya. Begitu sholat malah kemutan. Masya Allah, ini lah. Jadi setan itu nggak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Ini Bapak sekalian, sebelum kita akhiri barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Monggo, ibu-ibu biasanya mau pertanyaan. Monggo Bu.
Nggak ada ibu-ibu? Jadi kalau kita menguang ada yang karena Ketika sholat. sholat kita sering menguang, apakah kita menutup, kita kan tidak diperbolehkan untuk banyak Iya. Iya. Jadi maksud larangan banyak gerakan di dalam sholat adalah gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat atau tidak ada maslahat untuk sholat. Nah, sedangkan orang menguap, ya, kita tutup itu maslahat untuk sholat agar apa? Sholatnya lebih sempurna agar setan tidak masuk. Kita udah orang bisa baik metu baik tangan gitu ya. Jadi gitu. Jadi itu tidak bertentangan ya dengan larangan Nabi untuk memperbanyak gerakan di luar sholat. Itu maksudnya adalah yang dilarang gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat atau tidak ada kemaslahatan untuk sholat. Tapi kalau ada maslahatan nggak ada masalah. Contoh misalkan kurang jangan gatel Pak, lagi sholat pengen khusyuk Allah tapi gatel banget nang geger nih Pak, nek ora digaruk bisa miring-miring sholat ya Pak ya. Maka nggak apa-apa digaruk saat itu, nggak apa-apa. Karena apa? Itu namanya ada hajah, ada keperluan. Gitu. Bahkan Rasul membolehkan ya ketika kita sholat, kemudian di depan kita ada ulat kobra. Wah, beriwat. Anteng baik lah, tawakal baik. Dipatok ya wassalam. Makanya boleh jenengan ngambil sapu sirah ini kok diteng nih gini semaput kobra nih. Nah, boleh. Ya, itu gerakan-gerakan di luar sholat, cuman apa? Ada maslahat di dalam sholat. Wallah alam bisawab. Monggo, ya Pak. Pertanyaan Ustaz, satu lagi ada kaitannya tadi yasin. Seumpamanya sedang sholat, lain gitu ya yasin. Nah, mengucapkan alhamdulillah yang sebelahnya itu bolehkah mengucapkan yarhamukallah? Masya Allah. Jadi pertanyaan ini pernah terjadi di zaman Nabi, yaitu ketika ada seorang sahabat namanya Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Beliau awal-awal masuk Islam, persis kejadiannya. Jadi ketika saat lagi sujud tahiyat, beliau bersin, hajim, alhamdulillah, gitu Pak. Karena baru masuk Islam, belum ngerti. Ini kanan kirinya nggak ada yang balas. Mas dijawab yarhamukallah gitu. Kan kata Rasul suruh jawab yarhamukallah gitu loh. Kan gitu ya. Ini sahabat diem kan udah ngerti nggak boleh berbicara gitu ya. Para sahabat sampai sebagian mereka menepukkan tangannya ke pahanya untuk mendiamkan beliau ini. Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Muawiyah paham, oh berarti ini nggak boleh. Begitu selesai sholat, sebenarnya Muawiyah ini khawatir jangan-jangan saya dipukul Nabi, dimarah Nabi gitu. Ternyata apa? Rasul begitu salam belum menghadap ke makmum. Tadi ada apa kok rame-rame? Dijelasin ya Rasul gini. Rasul mengatakan ya Muawiyah, inna hadhihi shalah la yasluhu li kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas, tidak benar disisipi dengan ucapan manusia. Tapi salat terdapat padanya bacaan Al-Qur'an, takbir, tasbih dan tahmid. Gitu. Dan apa kata Muawiyah? Demi Allah, aku belum pernah mendapati pendidik yang lebih baik daripada Nabi. Kenapa? Beliau tidak marahi orang karena apa? Dia belum tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak diperintahkan ketika sholat kita saling menjawab tadi. Itu berlaku di luar sholat. Jadi kalau dalam sholat tidak. Jadi kita pun tidak membaca alhamdulillah, tidak, tapi alhamdulillah dalam hati saja. Hajim, nggak usah alhamdulillah, nggak usah, di dalam hati saja, itu ya. Ustaz, bagaimana kalau nanti ternyata setelah sholat mau jawab, monggo. Setelah salam-salam tadi jangan alhamdulillah sudah, tetangganya baru yarhamukallah, baru boleh. Tapi kalau pas sholat tidak boleh. Oke. Saya pernah mendengar sendiri orang sedang di WC, sedang buang air besar, lain bersin, lagi istilahnya lagi bebal ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Mungkin karena nggak tahu ilmunya ya, atau adabnya ya. Betul. Dosa apa enggak? Gini Pak, memang gini ya, memang di tempat seperti WC itu tidak pantas untuk apa kita membawa sesuatu yang dapat zikir kepada Allah atau mengucapkannya. Membawa buku-buku agama atau Al-Quran nggak boleh ke WC. Atau kita mengucapkan, kan gitu ya. Atau kita mengucapkan. Makanya bagaimana? Makanya para ulama ketika menyebutkan ketika seorang di dalam WC mendapatkan nikmat sebesar apapun, itu memuji Allah dalam hati. Contoh jenengan sembelit. Astagfirullah, salah nih. La ilaha illallah aja kowe. Begitu metu alhamdulillah kowe. Wong sedesa ngerti. Nah itu mboten bener niku Pak nggih. Jadi walaupun kita syukur sesyukur apapun dalam hati niku. Nah, adapun kalau pertanyaan dosa atau tidak. Nah, jadi bahwa kalau dilakukan karena ketidaktahuan, maka tentunya tidak berdosa. Karena segala perbuatan yang dilakukan karena tidak tahu, maka apa? Dimaafkan. Gitu ya. Kenapa kok kita dilarang di masjid, di kamar mandi kita membaca Al-Quran atau zikir-zikir? Karena Allah mengatakan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan hal itu barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah ketakwaan yang muncul dari dalam hati. Jadi nggak pantas kalau di dalam WC kita mengucapkan kayak azan Allah Akbar, nah gitu misalkan, enggak ya. Tapi kita zikirnya boleh, tapi di dalam hati. Makanya Rasul mengajarkan kalau keluar WC doanya nopo ghufrana. Aku mohon ampun kepada Engkau. Apa alasannya kata ulama? Alasannya karena selama kita sedang di WC tidak zikir secara lisan kepada Allah. Wallahu alam bissawab. Ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.